Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Florentina Mary Miranda dengan NIM 23101076 dari PKK 4 semester 4. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia yang diampu oleh Bapak Yakobus Julianis. Nah, di sini kami diberikan tugas untuk meresum salah satu materi pada pertemuan pertama. Nah, dari meresum materi tersebut, saya mendapat pengetahuan baru, yaitu tentang bagaimana sejarah yang dijelaskan adalah ilmu tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, baik mengenai politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, sejarah juga bisa kita artikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris, sejarah itu diartikan sebagai history, di mana history itu juga berasal dari bahasa atau kata Yunani, yang artinya historia, penyelidikan, atau pengetahuan. Nah, dari sejarah yang telah dijelaskan secara singkat tadi, ternyata memiliki tujuan. Yang pertama, kita bisa mengenal, memahami bagaimana peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Karena kita yang hidup sekarang harus mengetahui apa yang terjadi di masa lalu tersebut. Kemudian juga kita bisa menganalisis dari masalah atau peristiwa tersebut, kita bisa tahu apa yang menjadi sebab dan akibat dari peristiwa tersebut bisa terjadi. Kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut untuk kehidupan kita di masa kini dan di masa depan. Selanjutnya, dengan mempelajari sejarah ini memberikan kita manfaat untuk memahami bagaimana kita bisa mengenal identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Terus dengan mempelajari sejarah ini juga kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu agar kesalahan di masa lalu tidak terjadi di masa kini dan masa depan. Selanjutnya juga kita bisa membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya untuk mempelajari serta menghargai akan adanya sejarah tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah gereja. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian sejarah, manfaatnya, dan lain sebagainya. Kita masuk pada sejarah gereja. Nah, sejarah gereja itu adalah studi atau ilmu tentang bagaimana perkembangan dari perjalanan gereja Kristen sejak zaman para rasul sampai pada kita zaman sekarang ini. Nah, aspek yang ada di dalamnya bagaimana kita mengetahui perkembangan doktrin dan teologi Kristen, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi-denominasi Kristen, peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya, serta perkembangan liturgi, ibadat, dan praktek keagamaan Kristen, sejarah bagaimana tentang sejarah para pemimpin gereja, baik itu paus, uskup, dan para reformator. Nah, kita mengenal apa itu periode dalam sejarah gereja. Dalam resume yang telah saya kerjakan ini, saya mendapat 7 periode yang ada dalam sejarah gereja Indonesia. Periode Rasuli dimulai pada abad pertama Masehi, patristik abad ke-2 sampai ke-5 Masehi, abad pertengahan ke-5 sampai 15 Masehi, periode reformasi abad ke-16 Masehi, modern 17 sampai 20 Masehi, kontemporer 20 sampai 21 Masehi. Nah, saudara-saudara sekalian, lewat pembelajaran sejarah gereja ini, kita akan memahami bagaimana akar dan identitas gereja Kristen, perkembangan doktrin dan teologi Kristen, peran gereja dalam sejarah dan masyarakat Kristen, masyarakat, dan bagaimana gereja telah beradaptasi dan berubah seiring waktu. Selanjutnya, sumber sejarah gereja itu meliputi tentunya adalah Alkitab, tulisan para bapak gereja, contohnya patristik, dokumen-dokumen gereja, sejarah-sejarah gereja, dan sumber-sumber arkeologi dan juga epigrafi. Nah, selanjutnya kita bagaimana mengetahui sejarah gereja Indonesia itu masuk pertama kalinya di Indonesia. Nah, sejarah gereja Indonesia itu dimulai pada abad ke-16, di mana ketika Kristen itu dikenalkan pertama kali di Indonesia oleh para misionaris dari Portugis. Nah, di sini ada 4 periode bagaimana gereja Kristen itu datang di Indonesia. Yang pertama, periode awal pada tahun 1511 sampai 1602.
pengenalan agama Kristen oleh para misionaris dari bangsa Portugis pada tahun 1511. Kemudian pembangunan gereja yang dibangun pertama kali di Indonesia, ya tepatnya di Maluku pada tahun 1522. Selanjutnya pada periode FOC atau VOC dan pemerintah kolonial pada tahun 1602 sampai 1942. Nah, pada ini peranan VOC itu atau Perusahaan Hindia Timur Belanda mempunyai peran penting penyebaran agamanya di Indonesia. Karena dari VOC ini mereka datang, seperti kita ketahui bersama, mereka ingin mencari kekayaan melalui perdagangan. Selain lewat perdagangan itu, mereka juga ada kesempatan untuk menyebarkan agama Kristen yang datang ke Indonesia. Selanjutnya ada pembangunan gereja. Nah, pembangunan gereja ini juga dibangun di berbagai kota, contohnya di Batavia atau Jakarta dan Semarang. Selanjutnya juga ada misi dan pendidikan yang dilakukan oleh para misionaris tentunya dan juga para pendidik Kristen, di mana peranan kedua bagian ini menjadi sangat penting dalam perkembangan agama di Indonesia. Selanjutnya periode kemerdekaan tahun 1942 sampai 1965. Nah, kita ketahui bersama kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian dengan ini adanya pengakuan gereja yang mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Akhirnya peran gereja dalam membangun mulai terlibat aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu ada periode modern dari tahun 1965 sampailah pada saat sekarang ini. Nah, kita ketahui bersama pada saat ini gereja mulai sangat berkembang dan terus berkembang untuk mengembangkan identitasnya. Nah, peran gereja dalam masyarakat juga terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang setiap umatnya itu mempromosikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tantangan dan peluang juga pasti terjadi dalam kehidupan sekarang. Namun, tantangan itu dan peluang itu dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang selalu berubah-ubah. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Kita mengenal gereja-gereja besar di Indonesia. Ada 4 gereja-gereja besar di Indonesia. Yang pertama ada Gereja Katolik Indonesia, Gereja Protestan Indonesia atau GPI, Gereja Kristen Indonesia GKI, dan Gereja Pentakosta Indonesia atau GPDI. Nah, yang yang materi yang telah saya paparkan ini bersumber dari Sejarah Gereja Indonesia oleh Dr. J.V. Quill, Gereja dan Masyarakat di Indonesia, Dr. T.H. Sumartana, Sejarah Gereja di Indonesia. Selanjutnya, dari sejarah gereja ini yang menjadi tokoh penting dalam sejarah ini juga ada 3. Ada Santo Franciscus Xaverius yang disebut sebagai Santo Asia karena ia yang membawakan atau mengenalkan agama Kristen di Indonesia, tentunya di wilayah Asia, yang dimulai pada tahun 1506 sampai 1552. Nah, beliau adalah misionaris Yesuit. Nah, dikatakan sekali lagi bahwa beliau adalah pertama kali mengenalkan agama Katolik di Indonesia. Yang kedua ada uskup yang pertama kali di Indonesia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan gereja Katolik yang tentunya ada di Indonesia. Siapa itu? Dia adalah Albertus Sogija Pratana pada tahun 1896 sampai 1963. Selanjutnya tokoh ketiga yaitu adalah kardinal yang pertama juga dan sangat-sangat mempunyai peranan penting dalam perkembangan gereja Indonesia, yaitu adalah Julius Dharma Atmaja pada tahun 1934. Nah, dari data ini juga bersumber dari Sejarah Gereja Indonesia oleh Dr. F.X. Satiman, Gereja Katolik Indonesia dalam Sejarah dan Perkembangan serta Katolik di Indonesia, Sejarah dan Identitasnya dari Dr. T.H. Sumartana. Baik, saya
Hanya ini yang bisa saya sampaikan lewat resume yang telah saya baca dari materi yang telah saya kirim. Kiranya ilmu yang saya dapatkan, pemahaman baru yang saya dapatkan, bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya yang bisa berguna di masa yang akan mendatang. Saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.